jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Arsyad Ramadan, dan di samping saya Nama saya Danu Erwin Tohalawa. Kami dari kampus STMIK Pranata Mutia akan membahas tentang knowledge management. Adapun pembahasan singkat yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian knowledge management, kedua jenis penerapan knowledge management, ketiga elemen pokok knowledge, dan 4. Tujuan penerapan knowledge. 2 jam kemudian. knowledge atau yang kita sebut dengan pengetahuan adalah merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman diri kita dan penilaian kita sebagai individu. Dan terdapat 2 jenis pengetahuan. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dari setiap individu, sehingga dia itu bersifat personal dan lebih sulit untuk ditransfer dibandingkan dengan pengetahuan eksplisit. Contohnya adalah pengalaman Dodi yang telah menjadi teknisi yang melakukan perawatan pada mesin produksi saat bekerja di pabrik. Sementara pengetahuan eksplisit adalah kumpulan pengetahuan yang sudah didokumentasikan atau bersifat formal, sistematis, terukur, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Dan contohnya adalah buku pelajaran dan artikel di surat kabar. Pengetahuan tacit dapat dibagikan kepada orang lain melalui komunikasi langsung, seperti melakukan kegiatan diskusi atau presentasi. Apabila pengetahuan tacit itu bisa didokumentasikan dengan baik, maka pengetahuan tersebut bisa disebut juga pengetahuan eksplisit. Namun, semua pengetahuan tacit tidak bisa menjadi eksplisit karena pengetahuan tersebut bersifat personal. Dan apa itu knowledge management? Knowledge management ialah merupakan proses untuk menangkap, mendistribusikan, dan secara efektif mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Atau bisa dibilang contohnya seperti membuat e-learning management system untuk pembelajaran karyawan dalam bentuk website. Nah, dengan cara seperti itu, semua karyawan bisa mengakses di mana saja dan kapan saja tanpa harus ribet. Selain itu juga, mereka bisa bertukar informasi satu sama lain. Misalkan, karyawan yang mengikuti pelatihan bisa membagikan ilmunya yang didapat ke karyawan lain yang tidak mengikuti pelatihan tersebut. 3 jam kemudian. 3. Elemen pokok knowledge. Adapun elemen-elemen pokok knowledge yaitu 1. People. People yang berarti knowledge management yang berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang, tidak akan ada knowledge. Kedua, teknologi. Merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Ketiga, proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Keempat, tujuan penerapan knowledge. Implementasi knowledge management atau manajemen pengetahuan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat knowledge management bagi perusahaan antara lain yaitu 1. Penghematan waktu dan biaya. Kedua, peningkatan aset pengetahuan. Ketiga, kemampuan beradaptasi. Keempat, peningkatan produktivitas. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu knowledge management bagi sebuah perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan inovasi dan kreativitas
para karyawan. Jadi dengan adanya knowledge management akan memudahkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.